Oke, baik, pada nanti kami sebentar kita bahas dulu mengenai tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas dia berbeda dengan peraturan kelas ya. Keyakinan kelas adalah konsep yang merujuk pada kepercayaan atau keyakinan yang dipegang oleh sekelompok individu dalam sebuah kelas sosial tertentu. Keyakinan ini seringkali terbentuk melalui pengalaman bersama, latar belakang ekonomi, pendidikan, dan lingkungan sosial. Misalnya, kelas pekerja mungkin memiliki keyakinan berbeda mengenai nilai kerja keras dan solidaritas dibandingkan dengan kelas menengah atau kelas atas. Keyakinan kelas ini dapat mempengaruhi pandangan mereka terhadap politik, kebijakan sosial, dan bahkan hubungan antar manusia. Memahami keyakinan kelas penting untuk memahami dinamika sosial dan mengatasi ketidaksetaraan yang ada dalam masyarakat. Jadi berbeda keyakinan kelas dan juga peraturan kelas. Dalam peraturan kelas biasanya dia berupa larangan. Contohnya kira-kira seperti ini. Kita harus masuk jam 7.30 ke kelas dan mulai pembelajaran. Siswa tidak boleh terlambat. Siswa tidak boleh merusak fasilitas yang ada dalam ruang kelas. Jadi berbeda dia antara keyakinan dan peraturan kelas. Ada Bapak buat di sini salah satu sebagai contoh keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas atau sering disebut dengan prinsip kelas adalah seperangkat nilai dan norma yang disepakati bersama oleh seluruh anggota kelas. Jadi kita dulu keyakinan kelas itu kita sepakati dulu apa keyakinannya. Yang pertama di sini adalah kedisiplinan. Berbeda dia kan dengan peraturan kan? Dia lebih terperinci di sini. Kedisiplinan, setiap siswa wajib hadir tepat waktu dan memenuhi peraturan kelas serta sekolah. Ini contoh yang Bapak buat ya. Kedua, kejujuran. Selalu jujur dalam mengerjakan tugas dan ujian, serta mengakui kesalahan jika melakukan pelanggaran. Inilah kira-kira contoh keyakinan kelas yang Bapak buat. Bisa dipahami? Oke, jadi sekarang kepada di kami, ini akan saya bagi. Kamu tuliskan masing-masing dia apa keyakinan kelas sesuai dengan pemikiranmu. Jadi nanti kita konsep, kita pilih nanti mana yang lebih cocok untuk kita tempelkan di ruang kelas kita sebagai keyakinan kelas. Oke? Nanti yang sudah jadi tuliskan sini ya. Tapi sekarang dulu dibuat dulu dalam kertas selembar, dibuat keyakinan kelas masing-masing. Oke, silakan. Oke, terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu Guru hebat. Selamat pagi. Oke, terima kasih atas undangan saya untuk mengikuti aksi nyata pada hari ini. Pertama sekali kita patut mengucap syukur dari Tuhan Yang Maha Kuasa segala
dekat dan juga lingkungannya, hingga pada pagi hari yang cerah ini kita masih dapat berjumpa dengan suasana yang ceria Bapak Ibu ya. Oke Bapak Ibu, sebelum kita memulai kegiatan ini sebagai umat beragama, kita tundukkan kepala kita Bapak Ibu untuk memulai kegiatan ini. Kita berdoa dalam hati kita masing-masing sesuai dengan keyakinan kita masing-masing Bapak Ibu ya. Doa kita mulai. Doa selesai. Terima kasih Bapak Ibu untuk kegiatan kita hari ini. Saya sebagai calon guru penggerak akan memaparkan pengalaman saya yang sudah saya praktekkan dalam ruang kelas atau di sekolah kita tentang menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di sekolah kita yang kita cintai ini adalah di SMA Negeri 1 Unang Kanjang. Bapak Ibu guru hebat, mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi terwujudnya budaya disiplin positif di SMA Negeri 1 Unang Kanjang. Nanti kita Bapak Ibu sesuai dengan apa yang saya terapkan terakhir ini di kelas, bisa kita sering bertukar pikiran Bapak Ibu, kolaborasi bagaimana mewujudkan budaya disiplin positif di sekolah kita. Budaya positif adalah, sebelum kita Bapak Ibu tentang mengupayakan atau membuat budaya positif di sekolah, alangkah baiknya kita mengerti dulu apa itu budaya positif Bapak Ibu ya. Budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, berhormat dan bertanggung jawab. Maka dari itu kuncinya adalah bagaimana kehebatan guru sebagai penuntun siswa dalam mengembangkan watak dan karakter murid. Nah, sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara Bapak Ibu, bahwa kodrat anak itu ada dua, ada kodrat zaman dan ada kodrat alam Bapak Ibu ya. Guru hanya mengontrol dan menuntun mereka menjadi lebih baik tanpa mengubah kodrat yang mereka miliki. Artinya tidak ubah kodrat mereka, alam tadi dan zaman tadi. Kita hanya mengontrol mereka Bapak Ibu ya, mengarahkan. Budaya positif dapat dilakukan dengan cara melakukan hal-hal yang bersifat positif. Nah, Bapak Ibu dikatakan hal-hal bersifat positif, saya pikir kita sudah mengetahui apa itu hal yang bersifat positif Bapak Ibu ya. Berpikiran positif, berhati positif, dan bersikap positif. Mengembangkan budaya positif di sekolah haruslah dilakukan dengan penuh kesungguhan, dengan hal yang terlihat sederhana namun terkadang sulit dilakukan, dan ini harus terus dilakukan secara terus-menerus dan guru sebagai contoh. Yang pasti Bapak Ibu, di samping kita sebagai memberikan pengetahuan kepada anak-anak kita juga harus menuntun mereka secara karakter, merubah karakter atau mindset daripada anak kita itu. Artinya bukan hanya tugas kita memberikan ilmu atau pendidikan pengetahuan saja kepada mereka. Kita harus juga menuntun mereka dalam berperilaku yang positif. Oke, selanjutnya Bapak Ibu, budaya positif di sekolah sangatlah penting untuk mengembangkan peserta didik yang memiliki karakter kuat dan berakhlak sesuai profil belajar Pancasila seperti yang dicetuskan sebagai pedoman untuk pendidikan di Indonesia yang pada saat ini Bapak Ibu ya belum merdeka. Budaya positif dapat dibangun dengan syarat sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar peserta didik mampu berpikir, bertindak dan mencipta secara merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Ini sudah termasuk di sini Bapak Ibu profil belajar Pancasila. Salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang adalah penerapan disiplin
yang selama ini dijalankan di sekolah. Kesadaran akan penerapan disiplin belum berdasarkan motivasi internal, di mana pembiasaan positif yang diterapkan bukan disiplin positif, namun masih menganut sistem penghargaan dan hukuman. Ya, yang kita laksanakan selama ini kan Bapak Ibu yang di sekolah bukan disiplin positif itu dikatakan. Yang kita laksanakan selama ini penghargaan dan hukuman. Contohnya apabila kita ada anak didik kita kedapatan melakukan kesalahan, katakan kita lambat atau jauh, ya pasti kita memberikan penghargaan dan hukuman. Pasti. Artinya bagaimana kita buat disiplin yang positif. Nah, kira-kira seperti itu Bapak Ibu ya. Dalam membangun budaya positif, kita meninjau lebih mendalam tentang strategi yang menumbuhkan lingkungan yang positif di sekolah untuk mendukung pembelajaran yang bermakna dengan cara melakukan berbagai upaya dan refleksi serta menerapkan tawaran strategi dalam praktik disiplin. Ini kita refleksikan. Ini nanti Bapak Ibu sangat berkaitan erat dengan keyakinan kelas dan juga aturan yang ada di sekolah kita Bapak Ibu ya. Dengan cara melakukan berbagai upaya dan refleksi serta melakukan tawaran strategi dalam praktik disiplin, kesungguhan mengontrol murid menjalankan dalam menerapkan budaya positif. Adanya konsep budaya positif akan sangat bermanfaat untuk diterapkan dalam lembaga pendidikan dalam rangka mewujudkan merdeka belajar. Budaya positif meliputi 6 hal, yaitu perubahan paradigma, stimulus respon, konsep disiplin positif, keyakinan kelas, pemenuhan 5 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Ya. Adapun yang menjadi tujuan dalam tindakan nyata budaya positif ini adalah sebagai berikut. Tujuan saya di sini Bapak Ibu, yang pertama adalah terwujudnya visi sekolah melalui penerapan budaya positif, terbentuknya karakter disiplin yang kuat, menumbuhkan dan menguatkan karakter positif melalui pembiasaan positif, menumbuh kembangkan karakter profil pelajar Pancasila, yaitu pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, menguatkan peran sebagai guru penggerak melalui penerapan restitusi dan menanamkan disiplin positif pada siswa. Budaya positif akan menghasilkan pembelajaran yang bermakna apabila setiap komponen konsep dilaksanakan dan disesuaikan dengan kondisi, karena pendidik akan memperhatikan beberapa hal berikut terkait dengan konsep budaya positif. Yang pertama Bapak Ibu, untuk merubah disiplin disiplin positif tadi, pertama perubahan paradigma stimulus respon. Untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif seperti yang tadi saya paparkan Bapak Ibu ya, aman, nyaman, agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Yang kedua Bapak Ibu, konsep disiplin positif. Mereka berpendapat bahwa kalau saja anak-anak bisa disiplin, pasti mereka akan bisa belajar. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Ini nilai kebajikan ini Bu, ada gotong royong, ada tanggung jawab Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Konsep utama budaya positif. Nah, ada 7 Bapak Ibu di sini konsep utama budaya positif. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga adalah kebutuhan dasar manusia. Keempat, motivasi perilaku manusia. Kelima, posisi kontrol restitusi. Keenam, keyakinan kelas. Yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Perubahan paradigma pembelajaran ini merupakan pergeseran antara stimulus respon menjadi teori kontrol. Pembelajaran dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berpihak kepada murid dan berdiferensiasi.
Sehingga setiap murid akan belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk menjadi manusia yang bisa meraih keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya di masa depan nanti. Oke, Bapak Ibu. Oke, ini salah satu contoh yang saya buat perubahan paradigma stimulus, respon, dan teori kontrol. Ini bisa kita mengontrol seseorang, Bapak Ibu ya. Contoh stimulus responnya dan teori kontrolnya. Yang pertama kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, dalam teori kontrol dari Bapak Ibu, kita berusaha, bukan mengubah dari sini. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang kedua, Bapak Ibu, perilaku buruk dilihat sebagai satu kesalahan. Nah, dalam teori kontrol dia, semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Dalam teori kontrol dia, hanya Anda yang dapat mengontrol diri Anda. Nah, seperti itu ya. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak mengontrol orang lain. Nah, jadi ada perbedaan kalimat dalam penyampaian stimulus respon dan teori kontrol. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Nah, itu dari kontrolnya Bapak Ibu ya. Model berpikir menang atau kalah. Model berpikir menang. Jadi ada yang berbeda Bapak Ibu ya. Yang kedua dari paradigma belajar, yang kedua adalah disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Yang pasti di setiap sekolah Bapak Ibu ada aturan atau disiplin yang ditetapkan oleh sekolah tersebut sesuai dengan visi dan misi sekolah itu sendiri. Yang artinya visi itu harus sejalan dengan disiplin yang kita buat. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Artinya berbeda Bapak Ibu antara disiplin dan ketidaknyamanan. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran. Artinya Bapak Ibu, kalau kita mendisiplinkan siswa, kita menyadarkan pemikiran dia tentang perilaku ataupun perbuatan dia, baik yang hal yang negatif. Artinya untuk menjadikan dia pemikirannya untuk hal-hal yang positif. Serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Artinya kita ketahui anak didik kita ibu berperilaku yang salah, kita tidak bisa menyogok ataupun membuat hukuman yang membuat siswa kita itu mungkin merasa trauma atau terancam atau perilakunya tertekan. Nah, dalam disiplin positif Bapak Ibu itu sangat tidak larang ya, tidak bisa dilakukan Bapak Ibu ya. Oke, konsep disiplin itu ada dua Bapak Ibu ya. Satu, identitas gagal. Contoh kita hukuman menyakitkan. Kalau kita membuat hukuman kepada anak didik kita, pasti perasaan dia secara fisik ataupun secara mental dia menyakitkan, tidak nyaman, takut, memaksa murid menyembunyikan kesalahan. Makanya terlalu sering kita Bapak Ibu, baik kepada anak kita sendiri ataupun kepada anak didik kita, terlalu sering kita memberi hukuman, ya lama-lama mereka itu menjadi bebal, ya mungkin tidak memindahkan hukuman itu lagi. Bahkan yang terakhir di sini menyembunyikan kesalahan, artinya mereka bisa saja berbohong pada kita Bapak Ibu ya, apabila dia contohnya melakukan kesalahan. Nah, penghargaan tidak efektif, merusak hubungan atau sifat iri, menghukum dengan sistem ranking. Jadi sangat tidak bagus Bapak Ibu ya. Oke, untuk yang konsep disiplin lintas berhasil, konsekuensi. Contohnya Bapak Ibu, apabila kita menerapkan disiplin positif, konsekuensinya adalah penguatan jangka pendek, perlu monitoring, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu melindungi kesalahan. Artinya kalau kita buat pendekatan sama didik kita, ya mungkin dia kehilangan waktu melindungi kesalahan, dia nggak memikirkan kesalahan itu lagi Bapak Ibu. Karena kita sebagai guru itu sebagai manajer Bapak Ibu ya, karena kita sebagai manajer bukan sebagai teman, bukan sebagai
pembuat masalah. Nanti ada kita bahas di sini Bapak Ibu ya. Restitusinya adalah murid bertanggung jawab atas perilakunya. Ini identitas berhasil Bapak Ibu ya. Fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Inilah nilai positifnya Bapak Ibu. Konsekuensi dan restitusi. Restitusi adalah penanganan untuk kepada anak kita. Oke, lanjut Bapak Ibu. Restitusi. Nah, perlu Bapak Ibu tahu apa istilahnya itu restitusi Bapak Ibu ya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat menurut dosen Bapak Ibu ya. Artinya di sini Bapak Ibu menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Artinya bukan berupa hukuman yang tadi atau penghargaan yang tadi Bapak Ibu. Ciri-ciri restitusi. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan Bapak Ibu. Ya, artinya kita buat restitusi itu bukan dia menebus kesalahan dia, namun untuk belajar dari kesalahan itu. Artinya kesalahan itu bukan terlewat seperti itu aja, tapi dia belajar dari kesalahan itu. Yang kedua, restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Artinya bukan kita paksakan anak kita itu Bapak Ibu ya. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Artinya siswa itu apabila kita buat pendekatan dengan restitusi, dia akan menuntun melihat ke dalam diri dia. Apakah kesalahan itu sebenarnya sudah layak dilakukan atau sesuai dengan keyakinan kelas yang kita buat Bapak Ibu di kelas kita masing-masing. Menguatkan dan fokus pada solusi. Artinya pasti kita membuat penguatan kepada diri kita untuk membuat satu solusi dari permasalahan tersebut Bapak Ibu. Yang ketiga adalah kebutuhan dasar manusia. Ada 5 Bapak Ibu kebutuhan dasar manusia. Yang pertama kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua cinta dan kasih sayang. Kita pengen dicintai dan juga disayangi kira-kira seperti itu Bapak Ibu ya. Baru kebebasan. Nah, setiap manusia pasti punya ingin kebebasan. Tidak selamanya manusia itu artinya hidup terkekang. Sama halnya dengan siswa kita Bapak Ibu. Apabila kita memberikan materi dalam kelas hanya kita memberikan kita sebagai pusat daripada pembelajaran itu, ya mungkin siswa kita nggak ada merasa kebebasan untuk menyampaikan pendapat ataupun pertanyaan kepada Bapak Ibu guru yang mengajar di kelas tersebut. Yang keempat adalah kesenangan. Nah, kesamping daripada kebutuhan dasar manusia tadi Bapak Ibu, kita pasti butuh kesenangan ya, pasti ya. Tarik jalan-jalan kita untuk refreshing dulu. Yang terakhir adalah kepuasan. Kepuasan adalah yang paling banyak di sini Bapak Ibu ya. Kalau kita lihat orang berlomba-lomba menjadi seorang penguasa. Nah, sama halnya dengan yang mencari satu jabatan tertentu. Karena yang paling kita lihat sehari-hari ini kekuasaan yang paling dominan kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari Bapak Ibu ya. Oke lanjut Bapak Ibu. Motivasi perilaku manusia. Ada 3 Bapak Ibu motivasi perilaku manusia. Motivasi adalah dorongan yang muncul pada diri seseorang secara sadar atau tidak untuk melakukan suatu tindakan. Ya, kadang kita Bapak Ibu melakukan kesalahan itu mungkin kita sadari bahwasanya itu salah. Tapi kadang juga kita sengaja. Contoh siswa kita sudah tahu artinya jam 7.30 contohnya sudah baris, ya pasti mereka kan harusnya datang jam 7 kurang, katakan jam 7 kurang. Tapi mereka sudah tahu peraturan itu, tapi mereka mungkin melanggar. Bapak Ibu ya. Oke. Yang pertama Bapak Ibu menghindari ketidaknyamanan dari hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Banyak seperti Bapak Ibu. Kalau terlalu sering saya bilang tadi kita menghukum siswa, dia akan merasa takut. Jadi dia pun masuk ke kelas dia mungkin kalau kita gurunya keras atau memberikan teguran yang keras atau hukuman fisik, dia dalam pelajaran itu akan terasa takut atau trauma. Dia mungkin nggak nyaman menerima pelajaran itu. Mungkin kita berpikir ya sama aja kalau dia merasa takut dalam kelas itu, apapun materinya saya pikir tidak bisa diterima secara akal dia. Jadi seolah-olah percuma sebenarnya dia kalau memang sudah takut sama kita untuk memberikan pengajaran.
Oke, yang kedua Bapak Ibu, mendapatkan imbalan atau penghargaan. Murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan. Atau kita janjikan suatu nilai, kamu harus baik, kamu jangan jawab lagi ya. Nanti akan saya kasih penilaian ini. Sama halnya dengan kita memotivasi anak itu sudah salah Bapak Ibu ya. Oke, yang ketiga adalah menghargai nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya atau motivasi prinsip. Oke. Yang selanjutnya Bapak Ibu yang nomor 5 adalah posisi kontrol. Ini kita cermati Bapak Ibu, ada 5 posisi kontrol. Nah, ada penghukum. Yang mana nanti kita Bapak Ibu dari antara kelima ini bisa kita sebutkan Bapak Ibu ya. Buat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Penghukum. Nanti guru kita sering menghukum. Atau pembuat merasa bersalah juga kita sering. Atau sebagai teman juga kita sering. Atau sebagai pemantau kita juga sering. Dan juga sebagai manajer. Tapi yang begitu di sini di antara yang kelima ini harusnya kita adalah sebagai manajer di antara ini, bukan penghukum, bukan pembuat merasa bersalah, bukan teman, bukan pemantau. Yang pasti kita, terutama Bapak Ibu guru, harus sebagai manajer. Oke, contoh Bapak Ibu, sini saya buat posisi guru berbuat, hasilnya siswa berkata akibat pada siswa. Yang pertama Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah penghukum sesuai dengan posisi kontrol Bapak Ibu ya. Menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Hasilnya Bapak Ibu memberontak, menyalahkan orang lain dan berbohong. Itu hasilnya kalau kita sebagai penghukum Bapak Ibu. Oke, siswa biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Nah, dia kan jadi bebal Bapak Ibu. Oke, akibatnya adalah mengulangi kesalahan. Jadi kalau kita lakukan di kelas mengunjuk-unjuk seperti yang diisi tadi, menyindir, ini akibatnya Bapak Ibu mengulangi kesalahan lagi. Oke, yang kedua adalah membuat rasa bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya, menyembunyikan, menyangkal, berbohong. Itulah hasilnya Bapak Ibu ya. Maafkan saya, kata si siswa, merasa rendah hati. Ini termasuk penting juga ya, tapi dalam posisi kontrol ini tidak diterapkan untuk guru ya. Oke, sebagai teman, membuat alasan-alasan untuk siswanya ramah atau membela. Jadi bisa saja memang kita melakukan hal yang demikian. Mungkin karena kita tak ada hubungan famili atau sangat saudara kita, bisa saja siswa kita dibela ya, Bapak Ibu. Ketergantungan. Nah, hasilnya kan siswa jadi ketergantungan. Berkat contoh Bapak Ibu, ada anak saya di sini, dia berkelahi, dia mengadu kepada saya karena dia berkelahi sama temannya, ya mungkin temannya saya marahi. Besok dia akan berbuat seperti itu Bapak Ibu. Besok mengadu lagi. Besok mengadu lagi. Jadi tidak ada jerahnya, kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Ya, jadi ketergantungan dia. Siswa berkata, saya pikir Bapak Ibu teman saya, ternyata begitu. Kira-kira begitu Bapak Ibu ya. Lemah dan tidak mandiri. Pasti Bapak Ibu apabila anak kita seperti itu pasti lemah dan tidak mandiri. Ya. Oke, yang keempat Bapak Ibu, pemantau, menghitung dan mengukur. Hasilnya menunjukkan diri bila diawasi, artinya harus diawasi seperti itu Bapak Ibu ya. Berapa banyak poin yang saya peroleh? Berapa halaman yang harus saya tulis? Menitik beratkan pada akibat atau hadiah. Itulah akibatnya kepada siswa Bapak Ibu ya. Oke, yang terakhir Bapak Ibu sebagai manajer. Nah, manajer di sini Bapak Ibu, guru berbuat mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang artinya Bapak Ibu guru, contoh banyak siswa kita terlambat. Halo, kenapa kamu terlambat nak? Pasti dia punya alasan Bapak Ibu. Ya, mungkin kata saya bocor Pak, bensin saya habis, saya terlambat bangun. Menguatkan pribadi, pasti menguatkan pribadinya Bapak Ibu. Siswa berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Pasti seperti itu. Mengevaluasi diri, bagaimana caranya memperbaiki diri? Yang pasti kita bilang seperti ini. Mulai besok
Untuk pergi ke sekolah itu kamu persiapkan dulu sebelumnya. Kamu persiapkan bensinmu, periksa kendaraanmu, supaya kamu selamat masuk ke sekolah. Itulah Bapak Ibu yang dituntut kita di sini Bapak Ibu sebagai manajer Bapak Ibu ya. Ini contoh penerapan kasus murid tidak mengerjakan PR Bapak Ibu. Hukum. Kerjakan PR-mu di tengah lapangan. Nah, karena sebelum-sebelumnya kita Bapak Ibu mau kita suruh keluar siswa kita, kamu keluar aja. Kamu belum siap PR, keluar aja kau berdiri. Sebagai pembuat perasa bersalah, Bapak Guru kecewa sama kamu. Berapa kali lagi akan kamu ulangi hal ini? Sebagai pembuat hal bersalah Bapak Ibu ya. Oke, sebagai teman, ayolah besok harus tertib lagi ya. Kali ini tidak apa-apa, kamu salah. Sebablah kita membela yang salah Bapak Ibu ya. Kita sudah tahu bahwasanya anak kita itu tidak mengerjakan PR, tidak apa-apa lah. Besok kan masih bisa. Sudah salah sekali Bapak Ibu ya. Oke, mantap. Hal apa yang kamu langgar? Apa konsekuensinya? Artinya kita lihat peraturan sekolah. Kamu sudah melanggar ini loh. Kamu akan dihukum 3 jam, skot jam, atau keliling lapangan. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Manajer adalah apakah kamu tahu kesalahanmu? Nah, kita tanya kesalahan ini. Kira-kira bagaimana cara memperbaiki kesalahan ini? Nanti ada hubungan antara gurunya dengan anak didiknya Bapak Ibu. Nah, inilah miskonsepsi tentang teori kontrol Bapak Ibu. Ya, misi guru mengontrol murid. Nah, misi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Yang pertama Bapak Ibu ya. Yang kedua adalah ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, yang kita terapkan selama ini kan Bapak Ibu, kita memaksa anak didik kita. Artinya bahwa kita sudah merasa posisi kita di atas atau guru, jadi seolah-olah kadang kita memaksa anak didik kita untuk berbuat seperti itu, contohnya menerapkan disiplin itu. Ya, karena kita merasa dewasa. Sama ada dengan anak kita juga. Anak yang paling besar dia sama anak yang paling kecil, mungkin kehendak yang paling anak besar yang paling diutamakan. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Oke, 6. Keyakinan kelas. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai motor? Nah, yang pasti kan untuk keselamatan. Ya. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Ya, untuk kesehatan Bapak Ibu. Ini contoh keyakinan kelasnya Bapak Ibu ya. Keyakinan kelas dan peraturan kelas. Keyakinan kelas adalah kesepakatan yang dibuat bersama. Artinya ini terlibat antara wali kelas dan siswanya. Nah, sementara peraturan Bapak Ibu dia ada berbeda sedikit dengan keyakinan Bapak Ibu ya. Peraturan kelas di sisi lain biasanya dibuat oleh guru tanpa melibatkan siswa. Artinya mau karena kita coret satu peraturan, tidak boleh terlambat, tidak boleh cabut, tidak boleh menggunakan handphone di kelas, masuk tepat waktu. Nah, kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Jadi ada perbedaan Bapak Ibu ya. Keyakinan kelas, seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apakah tujuan utamanya? Sehingga tidak hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Langkah-langkah dalam membuat keyakinan kelas. Bapak Ibu, ada langkah-langkah dalam membuat keyakinan kelas. Yang pertama Bapak Ibu, apabila Bapak Ibu terapkan nanti dalam kelas, yang pertama meminta siswa untuk menulis keyakinan. Langkah awal yang biasa dilakukan adalah meminta siswa untuk menulis keyakinan. Itu awal Bapak Ibu. Contohnya kita tanya satu-satu, tuliskan dalam secara kertas apa keyakinan kelas ini. Seperti Bapak Ibu ya. Yang kedua adalah membahas keyakinan yang akan ditulis. Artinya setiap siswa nggak mungkin kita terapkan untuk semua apa keyakinannya. Mungkin bisa kita pilih dari antara
yang mereka buat menjadi kita tempelkan di dalam kelas. Memilah keyakinan kelas ya, pas kita bilang Bapak Ibu ya. Mengubah keyakinan agar menjadi kalimat positif. Ya. Yang kelima adalah menyepakati keyakinan kelas tersebut. Maka harus disepakati Bapak Ibu. So, kalau sudah kita buat keyakinan langkah-langkahnya, baru harus kita sepakati Bapak Ibu. Ini contoh peraturan kelas dan keyakinan kelas. Dilarang mencoret-coret meja dan kursi. Nah, ini termasuk peraturan Bapak Ibu ya. Dalam keyakinan kelas dia menjaga kebersihan meja dan bangku. Yang kedua larang berkelahi. Mungkin bisa aja kita bisa seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, dalam keyakinan kelas saling menghormati teman. Itu bentuk keyakinan dari Bapak Ibu. Contoh lagi keyakinan. Nah, ini contoh keyakinan kelas Bapak Ibu. Peduli terhadap sesama teman dan menjaga solidaritas kelas. Ini contoh keyakinan bukan peraturan Bapak Ibu ya. Berkata yang sopan dan baik. Bekerja sama untuk kebersihan kelas. Nah, kalau kita buat sekarang ini peraturannya, kelas harus dibersihkan setelah jam pelajaran. Itu contohnya peraturannya. Kalau dalam keyakinan kelas dia bekerja sama untuk kebersihan kelas. Yang terakhir Bapak Ibu, menerapkan sikap saling peduli, menghargai dan membantu sama lain. Dia akan bersihkan dia Bapak Ibu. Oke, yang terakhir Bapak Ibu, segitiga restitusi. Nah, dari restitusi sudah kita singgung dari awal Bapak Ibu. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dan dengan karakter yang lebih kuat. Artinya Bapak Ibu, jangan kita buat anak didik kita itu jadi terkucilkan, jadi tidak dikucilkan dalam kelas. Kalau kita buat pendekatan restitusi, pertama dia ada 3 Bapak Ibu ya. Pertama adalah validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan dan stabilkan identitas. Oke Bapak Ibu. Berikut ini tahapan dan contoh penerapan segitiga restitusi sekolah. Yang pertama tadi Bapak Ibu, menstabilkan identitas. Nah, sebenarnya kita mengetahui itu ada berbuat kesalahan. Yang pertama kita lakukanlah kita stabilkan dulu identitas dia. Menstabilkan identitas berarti mendorong siswa untuk berefleksi bahwa tindakannya salah. Artinya kalau kita tanya siswa itu, dia kalau kita laksanakan menstabilkan identitas, dia akan merefleksikan dirinya bahwa tindakannya itu sudah salah atau tidak benar. Contoh kata-kata yang bisa diterapkan dalam menstabilkan identitas, tidak apa-apa berbuat salah. Pasti jarang Bapak Ibu ya kita buat selama ini sama siswa kita bisa menyelesaikan ini. Ya, tidak apa-apa berbuat salah. Ini sudah dia terlambat contohnya. Tidak apa-apa berbuat salah terlambat. Tapi kan dia alasan dia terlambat itu pasti ada Bapak Ibu. Ya. Contoh kasus seorang siswa yang selalu membolos sekolah. Guru mendorong siswa untuk berefleksi, untuk menyadari bahwa tindakannya salah dan membawa konsekuensi, tidak naik kelas, tidak mendapatkan pelajaran. Lalu membantu siswa memperbaiki kesalahannya tersebut. Itulah solusinya Bapak Ibu, restitusinya. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Itu yang kedua dari Bapak Ibu, restitusi ya. Validasi tindakan yang salah adalah upaya untuk membantu siswa mengidentifikasi kebutuhan dasar yang mendasar mereka melakukan kesalahan. Contoh kalimat yang dapat diterapkan dalam tahapan ini adalah kamu pasti punya alasan kenapa melakukan semua ini. Sama halnya Bapak Ibu yang saya bilang tadi ya. Contoh kasus, pada siswa yang sering terlambat ke sekolah, guru menanyakan alasannya. Bisa jadi anak itu tinggal jauh dari rumah, tidak punya kendaraan atau membantu orang tuanya. Guru lalu bersama-sama dengan siswa mencari solusi atas permasalahan tersebut. Artinya kita yang pertama tadi Bapak Ibu, kita tanyakan dulu masalahnya, baru kita validasi Bapak Ibu. Ya, baru yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan artinya mengajak siswa menemukan cara untuk berperilaku lebih baik dan tidak melanggar tata tertib sekolah. Nanti kalau sudah kita buat menanyakan keyakinan atau restitusi untuk anak kita, inilah Bapak Ibu berperilaku lebih baik dan tidak melanggar lagi.
kita sudah buat restitusi tersebut. Apa nilai-nilai yang telah disepakati di sekolah? Nah, itulah mungkin kita pertanyaan kita. Kamu kan sudah melanggar keyakinan kelas kita. Kira-kira demikian Bapak Ibu ya. Contoh kasus, pada siswa yang suka melanggar tata tertib, guru dapat membantunya berefleksi dan mengingat kembali nilai-nilai di sekolah serta membantunya berefleksi apa yang ingin dicapai akan seperti apa dia di masa yang akan datang. Lalu apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan? Itu loh Bapak Ibu ya. Jadi yang pertama Bapak Ibu, tadi kita telah membuat disiplin positif. Terkait dengan disiplin positif Bapak Ibu, mungkin kita membuat peraturan untuk anak kita bagaimana dia bersikap positif, berpikir positif. Tapi di samping itu Bapak Ibu, baru kita gunakanlah segitiga restitusi itu Bapak Ibu ya. Yang pertama tadi Bapak Ibu adalah validasi tindakan yang salah, menanyakan stabilitas identitas, dan menanyakan keyakinan Bapak Ibu. Ada 3. Oke, untuk sesi ini Bapak Ibu, untuk pemaparan saya untuk hari ini, untuk waktu berikutnya kami sampaikan kepada Bapak Ibu guru peserta forum. Apabila ada yang mau bertanya Bapak Ibu terkait dengan materi atau pengalaman saya yang sudah saya terapkan di kelas, bisa Bapak Ibu bertanya atau memberikan masukan atau kritikan yang membangun. Mungkin untuk selanjutnya Bapak Ibu biar kita terapkan bersama-sama di kelas kita masing-masing. Untuk sesi ini Bapak Ibu kami persilakan Bapak Ibu yang mau memberikan masukan ataupun tanggapan ataupun pertanyaan. Silakan Bapak Ibu, kami berikan Bapak Ibu. Ada Ibu siapa? Oke ya Pak, saya terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya. Terima kasih juga buat Bapak sudah memberikan pemaparan mengenai disiplin positif. Kemudian saya ada satu pertanyaan begini ya Pak. Sesuai dengan pengalaman sebagai guru di SMA 1 Padang Gajah, pernah ada seorang siswa kasusnya terlambat Pak. Kebetulan saya juga masuk sebagai guru piket. Jadi setiap hari Senin lah saya piket, itu ada siswa yang selalu terlambat. Dia udah berulang-ulang terlambat dan alasan dia, mereka itu berdua. Alasan mereka berkata keretanya rusak. Itu dia beberapa kali alasannya. Jadi itulah alasannya. Lalu saya tanya, kalau seperti ini terus, apa yang harus kamu lakukan untuk kedepannya? Haruskah kamu terlambat terus? Jadi kira-kira solusi untuk masalahmu ini begitu saya sampaikan Pak. Lalu dia berkata, iya Bu, saya akan perbaiki. Iya bagus. Ternyata berikutnya dia masih terlambat. Dia tidak melakukan apa yang seperti dia katakan, dia sudah janjikan. Solusi itu dari dia sendiri, gitu Pak. Kira-kira kita bisa berbuat apa di situ Pak untuk masalah tersebut? Oke. Saya jawab ya Ibu ya. Oke. Yang pertama tadi kan Ibu sudah kita bahas mengenai restitusi Bapak Ibu ya, segitiga diskusi. Yang pertama memang kita menstabilitas dengan Bapak Ibu. Artinya kita tanya dulu, tidak apa berbuat salah. Cuma kita tadi kan terlambat. Kamu terlambat, Pak. Saya ketemu kekurangan ini atau rusak. Nah, setelah kita tanya itu kan Bapak Ibu, ya yang pasti terakhir nanti kalau memang dia mencari solusi. Saya pikir, tapi solusinya nggak ditepati, saya pikir Bapak Ibu antara Bapak Ibu dan siswanya bisa mencari solusi Bapak Ibu di tindakan yang terakhir Bapak Ibu di sini. Menanyakan keyakinannya Bapak Ibu. Menanyakan keyakinan artinya kan mengajak siswa menemukan cara. Artinya bukan hanya yang kita fokuskan kepada siswa tersebut mencari solusinya. Saya berjanji Pak, saya tidak akan melakukan lagi. Dia kan kata dia. Nah, bagaimana contohnya kita buat sebagai solusi untuk dia menanyakan keyakinannya? Besok kamu perbaiki dulu sepeda motormu supaya kamu tidak terlambat. Kira-kira seperti itu contoh kalimatnya dulu Bapak Ibu. Tapi artinya kita sebagai manajer, sebagai manajer Bapak Ibu harus menanyakan keyakinan pada dia. Apa nilai-nilai yang telah disepakati di sekolah? Nah, kita kaitkanlah kembali Bapak Ibu keyakinan yang ada yang kita buat di kelas kita. Nah, contohnya bergotong royong, bertanggung jawab, ya. Saling membantu. Tapi kan yang sebelumnya sudah kita buat dulu keyakinan kelas. Di samping daripada peraturan yang ada di sekolah kita, tidak boleh datang terlambat. Baru kita tinjau ulang kembali
keyakinan kelas kita Bapak Ibu? Apakah dia sudah melanggar tentang keyakinan kelas itu? Ya, kita bilang sama dia, kamu sudah melanggar keyakinan kelas yang sudah disepakati. Makanya saya katakan tadi Bapak Ibu, buat keyakinan kelas itu adalah antara wali kelas dan siswa. Jadi akan sangat berbeda dia dengan peraturan. Peraturan itu bisa saja kita buat dulu Bapak Ibu. Contoh, saya sebagai sarana prasarana, saya langsung peraturan di sini. Dilarang mencoret-coret meja. Dilarang merusak fasilitas yang ada di ruang kelas, baik sapu, papan tulis, meja, kursi, gorden, dan lain-lain. Jadi agak berbeda dia dengan keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu Bapak Ibu sudah kita buat contoh tadi situ, saling menghargai, bergotong royong. Ya, Bapak Ibu ya, saya pikir Bapak Ibu untuk jawabannya kita harus menanyakan keyakinan dulu antara si anak tersebut dengan kita. Kita mencari solusinya. Besok nak kamu pergilah ke kamu nanti. Pergilah si sepeda motormu. Besok nggak terlambat. Setiap hari kamu seperti ini, ya kamu pasti terlambat. Kira-kira demikian Ibu siapin ya. Oke, terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu. Pak Bas, Pak Jen. Pak Jen, ada kritikan termasuk Pak Jen atau pertanyaan Pak Jen? Terima kasih. Oke Pak, yang mau saya tanyakan dari yang sudah Bapak paparkan tadi, ini kan mengenai disiplin positif. Ya, sedangkan selama ini kan sekolah-sekolah kebanyakan sudah memiliki peraturan-peraturan yang tersendiri, bahkan sudah bertahun-tahun itu selalu diterapkan. Ya. Jadi mungkin secara yang Bapak jelaskan sudah secara teori sudah bisa dimasuk akal menurut saya. Nah, kebetulan memang yang menjadi kendala adalah di praktiknya ya, apalagi di langkah pertama untuk merubah paradigma di lingkungan sekolahnya. Paradigma yang dahulunya adalah berpatokan terhadap peraturan yang dimana di situ kebanyakan bahasa dilarang atau apalah gitu kan. Jadi menurut saya bagaimana bisa nggak Bapak jelaskan yang lebih rinci lagi bagaimana supaya menerapkan itu supaya di lingkungan sekolah baik itu guru baik itu peserta didik yang lebih simpel untuk merubah paradigma yang lama menjadi paradigma yang disiplin yang positif itu Pak. Oke, terima kasih atas pertanyaan Pak Jen. Menurut saya Pak Jen, yang pasti setiap sekolah itu punya peraturan. Ya Pak ya. Peraturan ini sebenarnya kalau kita lihat peraturan, siswa tidak boleh datang terlambat. Berarti kalau dia terlambat ada hukuman. Ya kan, Bapak Ibu, pasti ada hukuman. Baik secara katakan secara fisik atau non fisik bisa jadi hukumannya begitu ya. Siswa tidak boleh cabut, itu peraturan. Nah, tapi di samping peraturan ini Bapak Ibu, turunan daripada peraturan itu adalah kesepakatan kelas dan keyakinan kelas. Artinya di kelas kita harus kita buat keyakinan kelas Pak. Artinya kita jangan terpatokan kepada peraturan dulu. Nah, bagaimana berubah paradigma atau mindset katakan dulu daripada siswa ataupun guru? Yang pertama kita akan Bapak Ibu membuat kesepakatan itu, makanya kita berunding dulu. Tapi nanti ada juga orang bebal sih, juga peraturan kan peraturan itu sebenarnya untuk dilanggar. Nah, peraturan yang pasti peraturan itu dilanggar, maupun ceritanya kan itu. Nah, tapi kita buat dulu keyakinan kelas kita berdiskusi antara kelas kita dulu Bapak Ibu. Yang pertama begitu, keyakinan kelas dan kesepakatan kelas sama Bapak Ibu ya. Tapi kalau peraturan lagi ke kelas kita buat, gak usah kita buat lagi peraturan kelas Pak, karena sudah ada peraturan sekolah kita. Peraturan sekolah itu kan apa sama dengan peraturan kelas. Dilarang datang terlambat. Mungkin sekolah kita sudah ada itu. Di kelas kalau kita buat seperti itu, mungkin mereka akan merasa jenuh. Itu aja peraturannya. Larang datang terlambat, larang jauh, itu aja. Tapi kalau kita buat ke kelas, saling membersihkan kelas, bergotong royong, membantu teman, menghormati teman dan guru. Saya pikir Bapak Ibu enggak sulit. Bahasanya itu memang menyenangkan, nyaman. Bukan seperti tadi dilarang. Kata dilarang ini sebenarnya kalau secara gamblang kita pikirkan itu sebenarnya negatif efeknya. Dilarang, kalau dilarang berarti ada hukuman. Ya.
Karena larang mencuri, berarti ada hukumannya. Kamu hukum sekian. Saya pikir Pak JM, kita berdiskusi dulu. Mana baik ke kepala sekolah bisa ya, tentang kita buka dulu ke Bapak Ibu kepala sekolah, kita berdiskusi tentang bentuk keyakinan ini. Baru kita diskusikan kepada adik kita. Kita minta satu-satu. Pasti berbeda-beda. Mungkin dia yang cuma menurut dia, mungkin dia menghargai teman, mungkin dia bertanggung jawab, mungkin dia saling menghargai teman dan guru. Tapi berbeda-beda. Tapi itu solusi yang saya pikirkan untuk pertama kita lakukan adalah bentuk keyakinan dulu. Dibuat daripada peraturan daripada sekolah. Ya, kira seperti itu yang saya pikir. Masalah merubah paradigma mindset siswa ini sebenarnya kita bilang yang merubah. Makanya kan kita guru. Kalau kita merubah cara berpikir kita tentunya dalam hal memberikan pelajaran ya pasti mengikuti webinar, seperti itu ya, mengikuti seminar. Bagaimana cara merubah pemikiran kita memberikan materi kepada siswa? Akan melalui hukuman lagi atau penghargaan? Anak didik juga seperti itu, Bapak Ibu. Ya, kalau mungkin kita berikan pendekatan dia dengan kasih sayang sama mereka, ya namanya juga kesalahan. Kalau kita keras menghadapi kesalahan itu, mungkin dia keras akan membuat hubungan berbaliknya. Tapi kalau kita membuat pendekatan dengan rasa kasih sayang, yang pasti saya responnya saya rasa pasti positif, pasti Bapak juga. Tapi mungkin ada orang yang berbeda kan. Sudah kita lembut menghadapi, kamu kenapa tidak terlambat? Besok nggak boleh terlambat ya anaknya. Kan sudah kita buat keyakinan kelas kita. Menghargai waktu, bertanggung jawab. Karena bertanggung jawab kan sudah banyak Bapak Ibu. Sudah dari situ lagi terlambat. Kan sudah bertanggung jawab diri sebagai anak didik. Sama dengan Bapak Ibu guru. Saya rasa demikian. Oke Pak Pen, Pak Pen. Oke, terima kasih dengan kesempatan yang diberikan. Saya juga sangat tertarik dengan restitusi segitiga. Bagi ini pendidikan. Maka perlu saya kesimpulan tadi, restitusi segitiga itu diminta kepada sekolah dan warga sekolah yang intinya setelah bagaimana mengapa anak didik itu mengetahui dan tahu bahwa dia berbuat salah. Pada intinya sedang di sini restitusi itu bagaimana kita merubah pemikiran anak itu kalau dia salah atau kalau dia terlambat atau kalau dia melanggar, tahu dia salah. Maka saya kira ini harus kerjasama dengan orang tua. Ya, harus kita identifikasi kesalahan-kesalahan yang ada di sekolah ini. Misalnya seperti terlambat, berarti kita harus memberikan seperti keyakinan turunan dari peraturan menurut saya. Ya, kita sepakati bersama. Itu konsekuensinya nanti sudah pasti tahu dia karena dia ikut membuat aturan itu, keyakinan. Apa kira-kira hukuman yang kita berikan atau apa bentuk sanksinya? Di situ yang perlu kita buktikan bersama untuk menciptakan keyakinan di setiap kelas. Berarti harus dialog. Maka di Indonesia pun sudah ditetapkan ini. Mungkin hampir sama ini, restorasi justice. Juga disorangkan juga termasuk salah satu contoh yang restorasi justice. Tidak perlu masuk ke pengadilan bila kerugian negara 5 juta ke bawah. Cukup menyelesaikan dengan berdamai di depan jaksa, pengadilan dan aparat hukum lain APH. Ini sudah diterapkan di peraturan Kejaksaan Agung tahun 2023. Restorasi justice bila kerugian negara 5 juta ke bawah cukup diselesaikan dengan mengakui kesalahan dan tidak mengulangi lagi antara kedua belah pihak. Maka karena ada dua belah pihak di situ, kita pun harus mungkin mencari solusi untuk ini. Apalagi di sekolah kita ini, kita harus berembuk dulu dari sekolah ini dengan orang tua, dengan komite. Bagaimana solusi yang kita buat menghadapi ini? Harus kata sepakat, ya, menampung semua aspirasi dari sesuai dengan daerah kita. Ada yang jauh, ada yang jalan kaki,
ada yang tidak ada angkot, jadi banyak permasalahan-permasalahan. Maka bagaimana nanti keyakinan itu harus betul-betul yang kita tetapkan itu di kelas sesuai dengan kendala-kendala sesuai dengan yang di lapangan. Maka menurut saya kita warga sekolah di Semari Satu Negeri ini, bagaimana kita menampung dari masyarakat, dari siswa, dari guru untuk menerapkan restorasi signifikan. Tapi yang intinya menurut saya mindset tadi seorang siswa yang berbuat kesalahan, bagaimana kita membuat keyakinan itu apa kira-kira yang dapat kita berikan. Harus ada kesepakatan di kelas apa sanksinya bila dia tidak mematuhi keyakinan yang ditetapkan. Kira-kira itu mungkin boleh kita buka forum diskusi untuk menyelesaikan itu, karena memang secara teori sudah sangat bagus ini semua sudah menampung aspirasi dari murid, aspirasi dari guru, tetapi setiap saat pasti muncul ada kesalahan sesuai dengan kondisi daerah kita. Kira-kira itu mungkin solusi yang dapat kita berikan kepada narasumber kami, saran kami untuk bagaimana mencari solusi ini nanti kira-kira di sekolah kita. Itu aja. Oke, baik Pak, terima kasih atas saran dan masukan dari Bapak. Sebenarnya Pak, restorasi justice Pak ya, memang itu di sekolah sebenarnya sudah kita pakai Pak. Ya, tergantung daripada kesalahan itu seperti Bapak bilang tadi. Apabila dia 5 juta ke bawah, diselesaikan secara kekeluargaan untuk pemilih. Nah, sama halnya dengan kita yang selama ini kita terapkan di sekolah Bapak Ibu. Kalau dia mungkin dia terlambat sedikit masuk ke kelas, mungkin hukumannya itu nggak terlalu berat ya, katakan ringan. Tapi kalau dia merokok atau melawan guru, ya kan pasti hukumannya sudah keras. Tapi terkait dengan keyakinan kelas itu tadi Bapak Ibu, yang pertama memang harus kita bisa, tapi yang untuk merancang keyakinan kelas ini sebenarnya harus antara wali kelas dan guru. Tapi di samping ini Bapak Ibu guru, yang perlu kita buat adalah visi dan misi sekolah, makanya kita libatkan orang tua membuat visi dan misi sekolah itu. Nah, setelah visi dan visi sekolah kita buat, baru kita terapkan keyakinan kelas kita masing-masing Bapak Ibu terkait dengan visi sekolah. Atau kita lihat sekarang sesuai dengan program belajar Pancasila itu sudah bagus, ya, bertakwa, ya kan, bernalar kritis, mandiri, berbineka gotong royong. Artinya sudah diterapkan itu Bapak Ibu. Tapi bagaimana merubah mindset tadi seperti yang Bapak bilang tadi sama Pak Jen, baik Bapak Ibu guru sebagai manajer dan juga siswa kita sebagai sampelnya adalah kita buat dulu keyakinan kelas Bapak Ibu. Karena tuntutan daripada kurikulum sebenarnya agar siswa itu sebenarnya lebih aktif, dia harus berpusat kepada murid Bapak Ibu. Itu seperti itu Bapak Ibu. Yang selama ini kan dia siswa itu, kenapa dia bisa berbuat seperti itu, kesalahan itu? Contohnya dia cabut dalam kelas. Kenapa dia bisa cabut dalam kelas? Ya mungkin saja pelajaran itu jenuh. Dari Bapak Ibu guru contoh, jenuh. Cara penyampaian materi tidak pas contoh, atau mungkin bertele-tele. Jadi hanya pendengar yang setia sebagai siswa ini. Jadi dia nggak aktif, jadi besok-besok dia berpikir, apa aku itu coba aja dulu, selama aja lah dulu. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau kita sudah berpusat kepada siswa pembelajaran kita, Bapak Ibu berpusat pada murid, mungkin murid itu akan bernalar kritis loh, berpikir inovatif, pasti kreatif mereka. Nah contoh kita buat pembelajaran video, coba anak kami analisis video pembelajaran, pembuatan atau langkah-langkah membuat gambar seni rupa 2 dimensi. Nah mereka akan fokus Bapak Ibu, ya, karena kita tuh dengan sesuai dengan kodrat anak tersebut tadi Bapak Ibu, ada kodrat zaman dan ada kodrat alam. Kodrat alam itu kan sebenarnya ya kodrat zaman ya, sesuai dengan zaman kita Bapak Ibu. Artinya kita nggak seperti biasanya lagi mengajar kita bawa buku paket, bawa LPP. Nah sekarang kan kalau kita lihat yang inovatif itu kan ya, kita tampilkan dulu melalui aplikasi, apakah Google Site, apakah Canva, apakah YouTube, apakah dia PowerPoint atau PPT. Jadi supaya pelajaran itu sebenarnya lebih menyenangkan, siswa juga akan tertantang. Senang juga masuk sama Bapak ini, sama Ibu ini. Enak pelajarannya. Nah, karena ketidak materi itu sekarang Bapak Ibu di buku itu kan sudah lebih
ringkas dia. Kalau kita sebagai guru sebenarnya materi itu sudah terbenak dalam pikiran kita, karena kita lihat dalam buku itu dia nggak ada materi lagi Bapak Ibu. Iya, nggak ada materi. Kita hanya mengarahkan siswa. Kita bentuk kelompoknya. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu saya pikir ya. Jadi untuk merubah mindset itu tadi, yang pertama kita buat dulu kesepakatan, buat pendekatan kepada siswanya, tanya keyakinan apa yang mereka mau, keyakinannya siswa kan peraturan sekolah kita Bapak Ibu ya. Dia akan tahu dia bertanggung jawab bahwasanya dia kooperatif sebagai siswa. Kita lah kooperatif sebagai manajer atau guru. Oke Bapak Ibu, ada lagi Bapak Ibu? Sudah sih tutup sesi Bapak Ibu, ada lagi Bapak Ibu? Sudah? Sudah. Oke, baik, terima kasih Bapak Ibu. Demikian pemaparan saya tentang pemaparan untuk disiplin positif pada hari ini. Kiranya apa yang Bapak Ibu berikan sebagai saran ataupun masukan bisa untuk benar kita bersama sebagai pelajar untuk kita bersama. Tapi inilah keyakinan kelas yang sudah saya terapkan dalam kelas Bapak Ibu sebagai contoh untuk Bapak Ibu guru yang belum membuat keyakinan kelas untuk mendapatkan disiplin positif. Yang pasti harapan kita Bapak Ibu guru untuk sekolah kita adalah bagaimana siswa-siswa yang inovatif, kreatif dan berdisiplin positif. Oke, berikan aplaus Bu.